Bayangkan saja teman-teman, jika ijazah Rismon ini nantinya terbukti palsu. Bakalan heboh, yakin dah. Menghadapi pernyataan-kenyataan menohok ini saja, sudah membuat Rismon nyalinya ciut. Tak bisa membela diri teman-teman. Ini dia videonya, mari kita tonton bersama. Soal S2 ada mau jawab. Dipertanyakan. Nah, sudah mengatakan Jokowi dengan Anda nggak usah Arson, nggak usah. Kalau pejabat saya tanya sama kamu. wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Aduh. Ini dia momen Rismon ditantang di depan muka. Wah, kita tahu kan selama ini Rismon ini orang yang paling maju, gercep, nyerang ijazahnya Pak Jokowi. Menuding, kalau ijazah Pak Jokowi itu yakin sekali palsu. Tahu-tahu ijazahnya juga diduga keliru teman-teman. Mantri. Makanya Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku loh. makanya saya harus nembak. Woi, Mas. Bentar dulu, Mas. Satu studio heboh. Ini siaran TV ditonton seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira teman-teman, kalau nantinya terbukti ijazah Rismon ini yang palsu, aduh, apa yang terjadi ya? Maksudnya menuntut Pak saya, oke? Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya. Tunjukkan. Dia mengatakan. Tuh kan, Rismon malah blunder jawabannya. Dirinya yang ditantang berani nggak menghadapi Roni Teguh yang mengatakan kalau ijazah daripada Rismon ini diduga kuat keliru alias diduga palsu. Malah nyentil Pak Jokowi. Waduh. Joko Widodo hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang Ya kan? sama. Saya mau tanyakan nih, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan Makanya- tidak mengenal yang namanya Rismon. Oh, sangat menohok sekali teman-teman. Rismon langsung dibuat bungkam, tak berkutik, tak bisa membela diri. Ya mau gimana? Pihak university daripada Yamaguchi Jepang mengatakan kalau Rismon ini mereka tidak kenal. Tentunya berbanding terbalik dengan yang terjadi sama Pak Jokowi. Pihak UGM mengakui bahwa Pak Jokowi alumni mereka, mantan mahasiswa mereka yang pernah menuntut ilmu di sana. Tapi Rismon ini beda. Pihak Yamaguchi University membantah pernah memiliki mahasiswa yang bernama Rismon ini teman-teman. Aduh. Gimana menurut kalian? Ya, terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia Ini momen Rismon sebelum kolaborasi dengan Roy Suryo. Saling serang menyerang. Tapi sekarang satu kolab. Saling membela. sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Ya. Nah, terus Kemudian di sini Rismon menguliti Roy Suryo. Mengatakan bagaimana bisa Roy Suryo ini dipanggil pakar sedangkan S1-nya, S2-nya itu tidak selaras alias tidak sejalan. Sekarang Rismon membela mati-matian Roy Suryo dan bekerja sama untuk nyerang, menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh, gimana nih teman-teman? Yang namanya forensik digital itu bukan sekedar zoom gambar lalu bilang ini aneh. Menjadi analis forensik bukan sekedar bisa membedakan font Arial dan Times New Roman. Ada pelatihan, ada akreditasi, ada tanggung jawab di situ. Dibongkar teman-teman. Dibongkar hal-hal yang dilakukan oleh Rismon Roy Suryo. Ternyata tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi SOP. Tapi ngaku-ngaku ahli, tapi ngaku-ngaku pakar,
ngaku-ngaku sudah meneliti, sudah melihat segalanya. Sehingga mereka ini berani sekali menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh. Beberapa sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain NCAS Certified Examiner yang dikeluarkan oleh OpenText, ada juga Certified Forensic Computer Examiner yang dikeluarkan oleh International Association of Computer Investigative Specialists. Saya cari-cari, saya googling, tidak ada informasi bahwa Roy Suryo atau Rismon punya sertifikasi itu. Menohok lagi nih teman-teman. Ngaku-ngaku pakar, ngaku-ngaku ahli, tetapi sertifikatnya mana? Mana yang membuktikan kalau mereka itu memang ahli, memang pakar? Enggak ada. Di searching tidak ditemukan, teman-teman. Kalau punya, silakan tunjukkan. Kalau nggak punya, ya maaf. Itu seperti jadi pilot tanpa lisensi. Bisa terbang sih, tapi penumpangnya nggak dijamin sampai. Tapi mari kita berbaik sangka saja. Taruhlah mereka memiliki sertifikat itu atau yang setara dengan itu. Forensik digital bukanlah analisis pakai perasaan. Iya. Ia adalah proses ilmiah yang punya syarat teknis ketat. Sebagaimana dijelaskan oleh National Institute of Standards and Technology dan Scientific Working Group on Digital Evidence. Foto yang akan dianalisis itu tidak boleh sembarangan. Ada syarat khususnya. Yang pertama, format asli seperti RAW atau JPEG langsung dari kamera. Screenshot dari Twitter, maaf, tidak lolos seleksi administrasi. Kan? Apa yang dilakukan Rismon selama ini? Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tiva? Yang mereka teliti? Apakah memenuhi syarat? Apakah ada tadi dari yang disampaikan barusan ini? Tentu tidak. Mereka downloadnya di Google, kemudian scan, lalu meneliti. Kemudian yakin sekali kalau ijazah yang diteliti mereka itu palsu. Aduh. Terus ada orang-orang yang percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Waduh. Semoga mereka ini cepat sadar ya. Yang kedua, tidak diedit, tidak dikompresi ulang, tidak diubah brightness-nya. Jadi, kalau pakai foto dari Facebook, siap-siap gagal total. Yang ketiga, metadata lengkap. Harus ada data waktu, lokasi, kamera, ISO, dan sebagainya. Hilang metadata sama dengan hilang kredibilitas. Waduh. Yang keempat, resolusi tinggi, supaya bisa diperiksa dengan detail. Dan yang kelima, chain of custody jelas. Siapa pegang file, kapan, dan bagaimana itu disimpan. Pertanyaannya, apakah Roy Suryo dan Rismon punya file asli ijazah Jokowi itu? Aduh. Saya yakin tidak. Buktinya, mereka meminta diperlihatkan ijazah asli Jokowi. Yang mereka pakai mungkin cuma screenshot atau foto yang sudah dibagikan puluhan kali di medsos. Sudah pasti filenya terkompresi, metadata hilang, dan entah siapa yang pertama kali mengupload di media sosial. Kesimpulan. Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian setelah tahu fakta-fakta yang barusan saja kita tonton ini? Pastinya terbantahkan kan? Semua yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon yang ngaku-ngaku ahli, yang ngaku-ngaku sudah meneliti ijazah Pak Jokowi itu, semuanya gagal total, tidak memenuhi SOP. Akibat dampak dari tidak memenuhi SOP itu apa teman-teman? Ya bui, penjara menanti mereka. Semoga mereka ini betah ya, lalu mempertanggungjawabkan segala fitnahan, tudingan-tudingan yang mereka alamatkan ke Pak Jokowi, bahkan ke keluarga Pak Jokowi, seperti Mas Gibran. Jokowi. Kenapa kalau nggak menyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan. Saking paniknya, Rismon minta Pak Jokowi itu nyerah. Dia yang sudah panik, yang gak ada harapan bisa bebas, menghirup udara bebas, udah tidak lama lagi. Esok sowan,
Minta Pak Jokowi untuk nyerah saja, teman-teman. Bahkan saya kuliti. Oke. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Kita model logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh model apa? Model jaringan Anda di kepolisian, Listio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak ganti dia. Bingung kita. Saya yakin sekali sih, kalau Rismon, kalau orang-orang ini, Dr. Tifa, Roy Suryo lagi, dan siapalah gerombolan-gerombolan mereka ini, bakalan kena pasal berlapis dan menghadapi tuntutan hukum yang berlipat-lipat, teman-teman. Apa dampaknya? Mereka bakalan lama di penjara. Saya kira teman-teman sangat setuju jika orang-orang yang membuat gaduh satu negara ini teramankan di penjara masuk bui, biar bisa mempertanggungjawabkan segala tudingan kelakuan mereka. Dan negara kita juga, suhu politik di tanah air bakalan redam dan adem seperti sedia kala. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita lihat, kita tonton bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.